Manchester United bisa saja menghadapi Tottenham Hotspur di final Liga Eropa. Namun, MU dikabarkan akan kehilangan keuntungan besar atas Tottenham Hotspur menjelang final Liga Eropa. The Red Devils unggul 3-0 atas Athletic Bilbao menjelang pertandingan leg kedua mereka di Old Trafford. Sementara itu, Spurs akan menuju Norwegia untuk menghadapi Bodo Glimt dengan keunggulan 3-1. Sebelumnya, United akan memperoleh keuntungan besar sebelum kemungkinan final karena kalender Liga Premier. Pasukan Ruben Amorim akan menghadapi Chelsea pada 16 Mei, sedangkan Spurs awalnya dijadwalkan menghadapi Aston Villa pada 18 Mei. Namun, seperti yang dilaporkan oleh Matt Law dari The Telegraph, Villa melawan Spurs akan dipindahkan ke malam yang sama dengan Chelsea versus United. Akibatnya, keuntungan United untuk memiliki lebih banyak waktu persiapan untuk final Liga Eropa akan hilang. Berbicara menjelang leg kedua United melawan Bilbao, Amorim berkata pertandingan leg 2 merupakan pertandingan terpenting bagi MU. Skuadnya tahu bahwa MU harus menang dan harus berjuang untuk memenangkan Liga Eropa untuk memberikan sesuatu kepada para penggemar dan lolos ke Liga Champions. Bruno Fernandes adalah pemain Manchester United terbaru yang melihat dirinya menjadi incaran klub lain menjelang bursa transfer musim panas. Ini merupakan musim yang gemilang bagi kapten klub dengan torehan 19 gol dan 18 assist sejauh ini di semua kompetisi. Bruno menjadi pemain penting dalam perjalanannya di Liga Eropa. Berkat performanya yang konsisten selama 5 tahun terakhir, Bruno Fernandes mulai dianggap sebagai legenda klub di Manchester United. Performa ini menjadi nilai tambah utama bagi klub, dan Fernandes masih mengukir sejarah di United di tengah semua kesulitan MU. Sekarang, Al Hilal ingin merekrut Fernandes dari United, meskipun Setan Merah tidak begitu tertarik untuk menjualnya. Karena Ruben Amorim menganggap kaptennya sebagai pemain kunci. Di Old Trafford, Fernandes dianggap sebagai salah satu dari 4 pemain United yang tidak dapat dijual musim panas ini, bersama Harry Maguire, Amad Diallo, dan Patrick Dorgu. Meskipun United tidak mempertimbangkan penjualan, ada laporan bahwa sebenarnya ada klausul pelepasan dalam kontrak tersebut, dengan Ariadiah di Arab Saudi mengklaim Al Hilal dapat berupaya untuk memutuskan kontrak Fernandes. Namun, pakar transfer Graeme Bailey membantah ada klausul pelepasan dalam kontrak Fernandes. Ketika ada minat dari Madrid, Amorim mengatakan kepada wartawan bahwa Bruno tidak akan kemana-mana, menjadi jawaban yang sama yang ia berikan kepada klub Saudi. Meskipun berusia 30 tahun, Fernandes adalah fenomena fisik dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengalami penurunan performa karena ia telah memainkan 52 pertandingan musim ini dan jarang diistirahatkan. Manchester United harus tetap fokus pada leg kedua, pertandingan semifinal melawan Athletic Club pada Kamis malam. Penampilan gemilang di Bilbao minggu lalu membuat Manchester United unggul 3 gol atas Athletic Club menjelang leg kedua di Old Trafford. Namun, Ruben Amorim mendesak United untuk tetap fokus dan tidak berpuas diri. Amorim mempertaruhkan seluruh musim pada Kamis malam. Nico Williams memperingatkan United bahwa klub Spanyol itu dapat bangkit pada leg kedua, tetapi tampaknya klub Spanyol itu mungkin akan bertandang ke Manchester tanpa dirinya. Menjelang leg pertama, United diperingatkan bahwa Williams bersaudara adalah pemain Bilbao yang paling berbahaya. Di Spanyol, United mampu membungkam Nico Williams dan Inaki Williams, tetapi masih ada 90 menit lagi yang harus dimainkan sebelum Setan Merah dapat merayakan kemenangan. Athletic Club tidak diperkuat pencetak gol terbanyak, Oihan Sanchez, pada leg pertama dan tampaknya pemain berusia 25 tahun itu juga akan absen di Old Trafford. Pada hari Senin,
Nico Williams absen dari latihan di tengah kekhawatiran bahwa ia juga bisa absen pada leg kedua. Pada Selasa, Nico Williams kembali ke lapangan latihan di Bilbao, tetapi ia berlatih terpisah dari anggota skuad utama lainnya. Saudaranya, Inaki Williams, juga sama sekali tidak hadir dalam sesi latihan, yang menunjukkan bahwa ia mungkin juga mengalami cedera menjelang leg kedua. Inaki Williams telah mencetak 11 gol dan memberikan 9 assist untuk Bilbao musim ini. Meski tersingkir dari Liga Eropa, Bilbao tetap bisa ke Liga Champions dengan masuk 4 besar La Liga. Sebaliknya, MU hanya bisa ke UCL jika memenangkan kompetisi ini. Menurut laporan dari Spanyol, Manchester United bersedia mengajukan tawaran sebesar 13 juta pound untuk penyerang Leicester City, Jack Evans musim panas ini. Pemain berusia 16 tahun itu menarik perhatian di Akademi Foxes, tampil sebagai salah satu pemain muda paling berbakat di klub tersebut, dan Tottenham juga diyakini berminat. Evans belum tentu menjadi penyerang terkenal di dunia, yang didambakan banyak penggemar United di bursa transfer musim panas, tetapi ada peluang untuk merekrut pemain yang sudah terbukti, dan bintang masa depan dalam beberapa bulan mendatang. Pelatih Leicester, Ruud van Nistelrooy memuji kemampuan remaja tersebut, bersama dengan pemain muda lainnya Jeremy Monga, yang sudah melihatnya sebagai pemain penting di tim utama mereka. Jack Evans dan Jeremy Monga diawasi dengan sangat ketat oleh tim pelatih dalam penampilan mereka di U21. Pemain berusia 15 dan 16 tahun yang tampil di PL2 secara rutin dan bermain dengan baik di sana. Mereka sudah menjadi bagian penting, meskipun mereka baru berusia 15 dan 16 tahun. Sulit membayangkan di usia mereka menjadi bagian dari latihan tim secara rutin dan dalam rencana klub. Evans telah mencetak 11 gol untuk Leicester U18 dan U21, masing-masing hanya tampil dalam 20 dan 18 pertandingan untuk mereka, dan ia juga merupakan pemain internasional Inggris U16 sebanyak 2 kali, yang semakin menonjolkan silsilahnya. Karena alasan itu, ia bisa menjadi pemain jangka panjang yang fantastis bagi United, berkembang sebagai pemain di tim muda di Old Trafford sebelum diharapkan menjadi bagian penting dari rencana Amorim seiring berjalannya waktu. Manchester United telah melakukan kontak dengan klub Serie A Torino untuk mendatangkan pemain internasional Serbia Vanja Milinkovic-Savic musim panas ini, menurut Fabrizio Romano. Kiper baru dengan cepat muncul sebagai pemain penting dalam beberapa bulan terakhir, padahal sebelumnya tidak terlalu menjadi prioritas musim panas ini. Ada kebutuhan mendesak untuk peningkatan di lini depan dengan serangan United yang tidak efektif, menjadi alasan utama mengapa tim tersebut terpuruk di posisi ke-15 dalam klasemen Liga Primer. Investasi lebih lanjut juga dapat dilakukan di lini tengah dan posisi bek sayap, yang membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mendanai perombakan menyeluruh ini. Itulah sebabnya United mungkin terpaksa menerima opsi yang lebih murah di posisi penjaga gawang musim panas ini, karena klub memprioritaskan penguatan di posisi yang lebih tinggi. Joan Garcia dari Espanyol sangat dikaitkan dengan kepindahan setelah menikmati musim yang mengesankan di La Liga, dengan kontraknya memuat klausul pelepasan senilai 25 juta pound. Namun, ada minat yang cukup besar terhadap Garcia dari sejumlah klub Liga Primer, termasuk Arsenal, yang bersaing dengan United untuk mendapatkan kiper berusia 24 tahun tersebut. MU pun telah menambahkan kiper nomor 1 Torino Milinkovic-Savic ke dalam daftar pendek mereka menurut Romano, sebagai alternatif Garcia. United telah melakukan kontak awal untuk menjajaki kesepakatan bagi kiper Serbia yang telah menikmati musim yang fantastis untuk Torino, dengan kepemimpinannya sebagai sumber pujian khusus oleh Romano. Pemain berusia 28 tahun itu akan bersemangat untuk kembali ke Old Trafford